Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas Sistem Informasi 2022C akan mempresentasikan mengenai model dan rencana bisnis Cireng Lisius Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angelita Sisalia dengan NIM 091, kemudian Andi Pramesti dengan NIM 092, selanjutnya Fatimah Yuni dengan NIM 094, dan Aulina Naharu dengan NIM 095. Next, rencana bisnis. Ringkasan eksekutif. Cireng Lisius adalah bisnis yang menawarkan cireng dengan berbagai varian rasa dan topping yang unik dan lezat. Kami menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan proses pembuatan yang higienis untuk menghasilkan cireng nyaringnya di luar dan lebih dalam. Cireng Lisius akan dipasarkan melalui platform online dan offline dengan target pasar utama adalah anak muda dan keluarga. Deskripsi bisnis. Cireng Lisius adalah bisnis kuliner yang fokus pada penjualan cireng dengan berbagai varian rasa dan topping. Kami menawarkan cireng dengan rasa klasik seperti asin, pedas, dan keju, serta rasa kekinian seperti coklat, green tea, dan mozzarella. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai topping seperti sosis, bakso, dan ayam. Next, analisis pasar. Pasar target yang luas. Cireng isi menargetkan segmen pasar yang luas mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kemudian permintaan yang tinggi, kemudian persaingan. Inovasi dalam varian rasa dan cara pemasaran dapat menjadi keunggulan bersaing. Kemudian peluang pertumbuhan. Peluang pertumbuhan untuk bisnis cireng isi ini masih besar, terutama dengan strategi pemasaran yang tepat dan pendekatan yang kreatif. Strategi pemasaran. Yang pertama, promosi melalui media sosial. Yang kedua, penjualan langsung dan sampling. Yang ketiga, diferensiasi varian rasa. Dan yang keempat, kualitas dan konsistensi produk akan kami pastikan untuk tetap terjaga. Next, kemudian rencana operasional. Pertama, proses bisnis sehari-hari. Toko dibuka dengan persiapan bahan baku hingga pelayanan pelanggan yang responsif. Kemudian proses produksi meliputi persiapan bahan baku, pembuatan adonan, pengisian, penggorengan, serta pengemasan. Kemudian manajemen rantai pasokan, pemantauan persediaan, menjaga hubungan baik hingga mencegah gangguan pasokan. Selanjutnya sistem operasional termasuk pemantauan kinerja hingga meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Selanjutnya ada struktur organisasi dan manajemen. Yang pertama ada owner yang bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan bisnis, ada manajer produksi mengawasi proses produksi, kemudian ada staf produksi melakukan persiapan, pengolahan, pengisian dan pengemasan produk, dan yang terakhir ada marketing untuk mempromosikan dan menangani transaksi. Next, selanjutnya ada aliran kas. Aliran kas dari penjualan sebesar 90 juta, aliran kas dari modal awal 10 juta rupiah, aliran kas totalnya sebesar 100 juta rupiah. Analisa keuangan lain, yang pertama ada margin laba kotor sebesar 99,44%, rasio laba bersih 94,72%, pendapatan per harinya sebesar 300 ribu rupiah, break even pointnya sebesar 60 ribu unit. Sumber dana dan penggunaan sumber dana modal awal pemilik Tias, Aulin, Angel, dan Andini menyediakan modal awal sebesar 500 ribu, masing-masingnya adalah 125 ribu rupiah untuk memulai usaha. Alokasi dana yang pertama pembelian peralatan sebesar 150 ribu rupiah, yang kedua pembelian bahan baku awal sebesar 200 ribu rupiah, yang ketiga ada biaya operasional awal sebesar 100 ribu rupiah, dan ada cadangan dana sebesar 50 ribu rupiah. Next, risiko dan mitigasi. Persaingan dengan usaha serupa, risiko persaingan dapat mengurangi pangsa pasar, mitigasinya fokus pada diferensiasi produk dan layanan pelanggan. Yang kedua ada perubahan selera konsumen, risiko perubahan tren dan selera konsumen dapat mengurangi permintaan produk, mitigasinya risiko pasar rutin dan adaptasi cepat terhadap perubahan. Yang ketiga ada kenaikan biaya bahan baku, risiko kenaikan harga bahan baku dapat mengurangi margin keuntungan, mitigasinya kontrak jangka panjang dengan pemasok dan diversifikasi sumber bahan baku. Yang keempat ada kualitas produk yang rendah, risiko kualitas buruk dapat merusak reputasi, mitigasinya kontrol kualitas dan pelatihan staf produksi. Next, kelima ada krisis pasokan bahan baku, risiko krisis pasokan dapat menghambat produksi, mitigasinya hubungannya kuat dengan pemasok dan cadangan bahan baku. Terakhir ada peraturan dan kepatuhan hukum, risikonya perubahan peraturan atau pelanggaran hukum dapat berdampak negatif, mitigasinya pemahaman penuh terhadap regulasi dan konsultasi dengan ahli hukum. Next, rencana pertumbuhan dan skala. Yang pertama ada pengembangan produk, yang kedua ada ekspansi melalui media sosial, yang ketiga penjualan langsung, dan keempat ada kualitas dan konsistensi. Model bisnis selanjutnya pemahaman pelanggan, ada segmentasi pelanggan, yang kedua kebutuhan pelanggan itu apa, ketiga solusi produk layanan yaitu dengan memberikan variasi produk dan juga layanan yang baik. Proposisi nilai pertama komunikasi variasi rasa dengan rasa yang bermacam-macam, yaitu kedua kualitas terjamin, kualitas cireng ini harus terjamin kualitasnya dan menjaga puas pelanggan. Ketiga akses mudah, mudah dijangkau oleh pelanggan. Yang keempat komitmen pada inovasi, memberikan inovasi secara berkala. Selanjutnya saluran distribusi penjualan langsung, yaitu kita menjual langsung mendatangi pelanggan. Lalu ada platform online melalui sosial media dan juga e-commerce. Selanjutnya sumber pendapatan kami itu dari penjualan secara langsung dan juga penjualan secara online yang melalui sosial media juga e-commerce. Selanjutnya struktur biaya, pertama itu biaya produksinya bahan baku itu sebesar 500 ribu dan tenaga kerja 4 juta. Biaya operasional awal itu 100 ribu termasuk alokasi dana pembelian alat-alat. Total biaya produksi jadi 4 juta 600 ribu. Biaya overhead itu 250 ribu. Operasional awal ada 100 ribu termasuk alokasi dana pembelian peralatan. Total biaya administrasinya jadi 350 ribu. Selanjutnya biaya distribusi, biaya logistik jika ditanggung oleh pembeli tidak diperlukan pengeluaran langsung dari bisnis kami karena ditanggung oleh pembeli. Lalu kalau biaya pemasaran ini biasanya ada biaya penyewaan stand 2 juta per bulan. Biaya sampel produk itu 500 ribu per bulan. Jadi total biaya pemasaran itu sekitar 3 juta 800 ribu per bulan. Selanjutnya diferensiasi. Yang pertama kreativitas dalam varian isi. Ini menawarkan berbagai varian isi yang unik. Yang kedua penekanan pada kualitas isi dengan menonjolkan kualitas isi yang digunakan. Yang ketiga harga yang terjangkau. Selanjutnya ada nilai jangka panjang. Yang pertama ada inovasi produk berkelanjutan. Yang kedua kualitas dan konsistensi produk. Yang ketiga fokus pada layanan pelanggan. Selanjutnya ada keberlanjutan. Yang pertama pemasaran digital dan media sosial, yaitu dengan meningkatkan kehadiran digital melalui media sosial. Yang kedua kemitraan dan aliansi strategis. Yang ketiga inovasi dalam proses produksi. Selanjutnya ada eksperimen dan iterasi. Yang pertama pengaturan alur kerja untuk meminimalkan waktu yang dihabiskan. Yang kedua pembagian tugas yang efisien untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga adalah pelatihan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan dalam proses pembuatan cireng. Selanjutnya yang keempat ada eksperimen dengan proses produksi untuk mempercepat dan mempermudah proses pembuatan cireng. Yang kelima ada optimalisasi bahan baku, yaitu dengan melakukan untuk mengurangi limbah dan menggunakan bahan baku yang lebih hemat. Yang keenam ada pengendalian kualitas untuk memastikan kualitas konsisten produk akhir. Selanjutnya ada ketujuh yaitu jadwal produksi yang optimal untuk memastikan bahwa produk selalu tersedia. Yang kedelapan ada pengukuran kinerja untuk memonitor kinerja proses produksi secara teratur. Kesimpulan, Cireng Lisius adalah sebuah usaha kecil yang menawarkan cireng dengan berbagai varian rasa yang unik, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan camilan yang nikmat dan terjangkau. Melalui strategi pemasaran yang melibatkan media sosial, penjualan langsung dan sampling, serta pengelolaan biaya operasional yang efisien. Ini untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang dengan mempertahankan loyalitas pelanggan, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan terus melakukan eksperimen untuk melakukan kualitas dan efisiensi dalam proses produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.